Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan dan langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter pembahasannya pertama mengenai pengertian dan yang kedua tentu instrumen-instrumen yang mendukung kebijakan moneter beserta contohnya. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Tujuan dari kebijakan moneter yaitu untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter terbagi atas dua. Yang pertama kebijakan ekspansif, yang kedua, kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah peredaran uang yang berada di dalam masyarakat. Kebijakan kontraktif itu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Kedua kebijakan tersebut tentunya tidak dapat berjalan tanpa adanya instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti yang pertama operasi pasar terbuka, yang kedua rasio cadangan wajib, yang ketiga fasilitas diskon. Yang pertama ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Ketika dikaitkan dengan kebijakan ekspansif atau kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar, kegiatan operasi pasar terbuka dapat melewati dua cara. Yang pertama dari bank komersial dan yang kedua dari masyarakat umum. Dari bank komersial, bank menjual sekuritas. Kemudian BI membayar sekuritas tersebut. Alhasil cadangan bank akan meningkat. Artinya itu dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari masyarakat umum, masyarakat menjual sekuritas. Kemudian masyarakat deposit cek di bank. Alhasil cadangan bank meningkat. Hal ini juga dapat mendukung adanya penambahan jumlah uang yang beredar. Ketika dikaitkan dengan kebijakan kontraktif atau kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, terdapat dua cara. Yang pertama ke bank komersial dan yang kedua ke masyarakat umum. Ke bank komersial. Dalam hal ini BI menjual sekuritas, kemudian bank membayar sekuritas yang dijual oleh BI. Alhasil cadangan bank akan berkurang. Hal ini dapat mendukung kebijakan dalam pengurangan jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua, ke masyarakat umum. Dalam hal ini, BI menjual sekuritas kepada masyarakat, kemudian masyarakat membayar dengan cek dari bank. Secara otomatis, cadangan bank akan berkurang. Hal ini juga dapat mendukung pengurangan terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Instrumen kebijakan moneter kedua ada rasio cadangan minimum atau the reserve ratio. Dalam hal ini, bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Dalam hal ini, ketika dikaitkan dengan peningkatan rasio cadangan minimum atau kebijakan ekspansif, di sini bank harus memegang lebih banyak cadangan. Artinya, di situ secara otomatis akan terjadi pengurangan pinjaman kepada masyarakat. Kemudian alhasil money supply akan berkurang karena dari pihak bank harus memegang lebih banyak cadangan. Di sisi lain, ketika dikaitkan dengan
pengurangan rasio cadangan minimum atau kebijakan kontraktif. Dalam hal ini, bank dapat mengurangi cadangan. Pengurangan tersebut tentunya akan meningkatkan pinjaman pada masyarakat. Hasilnya tentu money supply akan meningkat. Hal ini tentu dapat menambah jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Instrumen selanjutnya ada fasilitas diskonto atau the discount rate. Diskonto sendiri adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Dalam hal ini tentunya dapat dikaitkan dengan kebijakan ekspansif dan juga kontraktif. Kebijakan ekspansif yaitu dengan cara menurunkan tingkat bunga atau tingkat suku bunga. Kegiatan penurunan tingkat suku bunga dapat mengakibatkan keinginan masyarakat untuk menabung turun karena suku bunga yang minim. Alhasil, uang yang beredar di dalam masyarakat akan semakin meningkat. Ketika dikaitkan dengan kebijakan kontraktif, di sini pemerintah harus meningkatkan tingkat bunga atau tingkat suku bunga, yang dimana akan berakibat kepada masyarakat akan semakin banyak berbondong-bondong untuk menabung karena akan mendapatkan suku bunga atau bunga yang tinggi dari bank ketika mereka menabung. Sebagai hasil, maka uang yang beredar di masyarakat tentunya akan lebih sedikit. Nah, itu saja untuk materi kali ini, dan apabila dari teman-teman sekalian ada yang masih mempertanyakan sesuatu, kalian dapat menghubungi saya lewat direct message atau email saya di kontak person yang tersedia. Waktunya kuis. Nah, buat kalian yang mau berpartisipasi di dalam kuis kali ini, kalian bisa cek link Google Form di deskripsi. Bagi kalian yang berpartisipasi dan punya jawaban yang paling benar tentunya akan mendapatkan reward dari kami berupa pulsa gratis yang akan diberikan setiap akhir bulan khusus tahun 2020. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Juan Bagali di sini pamit undur diri.